pembahasan kali ini pada bab osilasi, bab 12. Soal pertama yaitu sebuah benda 2 kg dihubungkan pada suatu pegas horizontal. Jadi pegasnya itu horizontal ya, ke samping. Kemudian dengan konstanta gaya K sama dengan 5 kV per M. Lalu pegas ini direnggangkan sampai 10 cm dari titik kesetimbangan. Kemudian dilepas. Nah, pertanyaannya, carilah frekuensi, kemudian periode, amplitudo gerak, berapakah kecepatan maksimum, kemudian berapakah percepatan maksimum, dan kapan benda pertama kali mencapai posisi kesetimbangan, ya, berapa gitu waktunya tuh kapan. Nah, lalu ditanyakan lagi berapakah percepatan pada waktu ini. Jadi waktu ini itu adalah jawaban dari yang kapan tadi gitu. Kemudian dihitung percepatannya gitu. Lalu kita jawab aja langsung nomor yang 1A ini, yaitu menggunakan rumus omega sama dengan akar K per M. Kenapa kita bisa menggunakan rumus omega ini? Karena kita lihat di sini variabel yang diketahui yaitu massa benda 2 kg. Kemudian ada konstanta gaya atau K ya, sebesar 5 kV per M. Gitu. Jadi dua variabel ini bisa kita substitusikan kepada rumus ini, di mana K-nya kita konversi menjadi 5.000, kemudian massanya 2 kg ya. Lalu 5.000 dibagi 2 yaitu 2.500. Jadi akar 2.500 adalah 50 radian per second gitu. Kemudian karena yang ditanyakannya frekuensi, jadi kita menggunakan rumus frekuensi yang ada variabel omeganya. Nah, omega ini kan sudah kita cari ya. Jadi kita substitusikan ke rumus ini, omega per 2V, yaitu omeganya 50 radian per second, kemudian 2V di bawahnya, sehingga 25 itu dari 50 dibagi 2, yaitu 25 per Pi, sama dengan 7,96 Hz. Gitu. Kemudian kita ke pertanyaan yang B, yaitu periode. Untuk mencari periode, kita menggunakan rumus T sama dengan akar 1 per F. Nah, karena F-nya itu 25 per Pi, sehingga 1 per 25 per Pi sama dengan Pi per 25. Karena Pi-nya bisa kita balikan ke atas ya. Jadi Pi per 25 sama dengan 0,1256 second. Next ke pertanyaan yang C. Yang C itu amplitudo gerak. Berapakah amplitudo geraknya? Nah, amplitudo gerak itu bisa kita lihat dari regangan yang ini di soal. Diregangkan 10 cm. Nah, yaitu kalau kita konversi menjadi ke meter itu 0,1 meter. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang D adalah berapakah kecepatan maksimumnya? Kecepatan maksimumnya itu bisa menggunakan rumus omega dikali A. Ya. A-nya itu amplitudo, omeganya yang sudah kita cari di soal yang A. Gitu. Vmax sama dengan omega dikali A sama dengan 50 dikali 0,1. Sehingga jawabannya 5 meter per second. Oke, lanjut ke pertanyaan E. Berapakah percepatan maksimumnya? Untuk mencari percepatan maksimum, kita tinggal kuadratkan saja omeganya. Ya, rumusnya mirip yang Vmax, tapi perbedaannya omeganya dikuadratkan. Yaitu A-nya 0,1 ya. Kemudian omeganya 50 dikuadratkan. Jadi hasilnya 250 meter per second kuadrat.
Itu untuk yang E. Sekarang yang F, kapan benda pertama kali mencapai posisi kesetimbangan? Oke, benda pertama kali mencapai posisi kesetimbangan itu bisa kita gunakan dulu rumusnya. T sama dengan sin pangkat min 1 Y per A per omega. Y-nya itu simpangannya 10, ya, amplitudonya juga 10. Kemudian omeganya sudah kita cari di atas, yaitu 50. Sehingga bila kita operasikan menjadi pi per 2 per 50. Sama dengan 0,0314 sekon saat X-nya 0. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah percepatan pada waktu ini? Pada waktu sekian, ya, yang ini. Kita bisa menggunakan rumus dasar, yaitu V per T. V ini sebagai kecepatan, T-nya waktu, dan kecepatannya itu 5, ya, di sini. 5. T-nya ini dari sini, 0,0314, sehingga hasilnya 159,2 meter per sekon kuadrat. Begitu. Next, untuk nomor 2. Nomor 2 ini masih berhubungan dengan nomor 1. Jadi, soalnya itu jawab pertanyaan dalam soal 1 untuk benda 3 kg yang dihubungkan ke suatu pegas dengan konstanta gaya K sama dengan 600 Newton per M per meter. Ketika pegas mula-mula diregangkan 8 cm dari kesetimbangan. Nah, jadi perbedaan soal 1 dan 2 itu berbeda di bendanya, masa bendanya 3 kg, dan konstanta K-nya itu 600, lalu diregangkannya sejauh 8 cm, ya. Itu jadi perbedaannya di angkanya. Lalu kita jawabnya sesuai dengan pertanyaan yang ada di A. Nah, yang A, yang B, yang C, yang D, E, sampai F itu pertanyaannya juga sama untuk nomor 2, begitu. Perbedaannya hanya di variabelnya saja. Angka variabel gitu. Untuk yang A itu kan ditanyakan frekuensi, ya. Jadi kita ulang lagi, di sini kita tulis. Pertama-tama kita menggunakan rumus omega. Omega sama dengan akar K per M, di mana K-nya itu 600, ya. Udah kita tidak perlu kita konversi lagi seperti yang nomor 1. Jadi kita tuliskan langsung karena di sini satuannya sudah Newton per meter gitu. Lalu untuk masanya itu 3 kg sama dengan akar 200, ya. Karena 600 dibagi 3 itu 200, akarnya masih kita bawa, jadi akar 200. Dan dihasilkan 10 akar 2 radian per sekon. Lalu kita masukkan ke rumus frekuensi. Rumus frekuensinya adalah omega per 2pi, di mana omeganya adalah 10, akar 2 dibagi 2pi, sama dengan 5 akar 2 per pi, sama dengan 2,25 Hz. Itu untuk yang A, tentang frekuensi. Sekarang yang B, berapakah periodenya? Kita gunakan rumus yang sama, 1 per F. F-nya itu 2,25 Hz, ya, ini. Sehingga didapatkan 0,44 sekon. Lalu yang C itu pertanyaannya amplitudonya berapa? Karena di soal itu diregangkan 8 cm dari kesetimbangan. Maka untuk amplitudonya 8 cm dan kita ubah ke satuan meter menjadi 0,08 meter. Kemudian next ke D. D itu tentang kecepatan maksimal, ya. Kecepatan maksimalnya menggunakan rumus omega dikali amplitudo, di mana omeganya itu 10 akar 2, ya, kita dapatkan di soal yang A.
Kemudian amplitudonya 0,08 meter ya. Lalu dioperasikan, hasilnya didapatkan 1,13 meter per sekon. Untuk selanjutnya kita ke soal yang 2E ya. Untuk 2E itu A maksimalnya berapa? Percepatan maksimalnya berapa? Nah, percepatan maksimal itu rumusnya mirip dengan yang kecepatan maksimal, tetapi omeganya dikuadratkan. Ya, kita substitusikan saja, A-nya itu 0,08 ya, 0,08 meter, dikalikan omeganya 10 akar 2, dikuadratkan, sama dengan 16 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang F. Yang F itu pertanyaannya, kapan benda pertama kali mencapai posisi kesetimbangan? Nah, untuk yang F, waktu yang ditanyakan. Sehingga menggunakan rumus yang sama seperti yang 1F ya. Lalu kita substitusikan, ininya amplitudonya 0,08. Kemudian omeganya 10 akar 2, sehingga didapatkan hasil 0,111 sekon. Untuk X sama dengan 0. Kemudian percepatannya, percepatan saat waktunya segini, yaitu V-nya kita substitusikan dari yang D ini, 1,13, kemudian waktunya dari yang ini, sehingga didapatkan 10,18 meter per sekon kuadrat percepatannya ya. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Soalnya adalah sebuah benda 3 kg dihubungkan ke suatu pegas horizontal. Berosilasi dengan suatu amplitudo A sama dengan 10 cm dan frekuensinya 2 Hz. Yang ditanyakan adalah berapakah konstanta gaya pegas, lalu berapakah periode gerak, kecepatan maksimum, dan percepatan maksimum. Oke, kita langsung jawab untuk yang A. Yang A itu konstanta gaya pegas. Nah, untuk mencari konstanta gaya pegas, kita bisa menggunakan rumus ini. K sama dengan M per W kuadrat. Tapi, karena yang diketahuinya baru M-nya saja, masanya saja, yaitu 3 kg, maka untuk mencari omeganya, menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F. Sama dengan, F-nya itu kan 2 Hz. Jadi, 2pi dikali 2, yaitu 4pi. Nah, 4pi itu berapa? 12,56 radian per sekon. Nah, untuk mendapatkan rumus K yang ini, maka asal mulanya dari sini. Omega kuadrat sama dengan M per K. Nah, karena yang dicarinya K, maka K-nya dipindahkan ke kiri menjadi seperti ini ya. Selanjutnya K sama dengan M per omega kuadrat. Massa dikali omega kuadrat ya, omeganya udah didapatkan 12,56. Massanya juga sudah diketahui 3 kg, jadi kita substitusikan saja ke rumusnya. Setelah disubstitusikan, didapatkan hasil 473,26 Newton per meter. Next, nomor 3B. Berapakah periode gerak? Periode itu disebut dengan T rumusnya ya. T sama dengan 1 per F. Kemudian menjadi 2pi per omega sama dengan 2pi per 4pi. Didapatkan 0,5 sekon. Next ke 3C. 3C itu kecepatan maksimum. Sama ya seperti soal sebelumnya, kecepatan maksimum hasilnya yaitu 1,256 meter per sekon. Lalu nomor 3D didapatkan hasilnya sekian. Nah, ini 0,1 dari mana? Dari sini ya, karena A-nya itu 10 cm, kita ubah menjadi meter. Jadi 0,1. Itu.
Didapatkan hasil akhirnya 15,775 meter per sekon kuadrat. Oke, kita next ke nomor 4. Nomor 4 itu sebuah benda pada pegas horizontal berosilasi dengan periode 4 sekon. Jika benda digantung secara vertikal, berapakah besarnya regangan pegas? Besarnya regangan pegas yang ditanyakan. Nah, karena yang diketahuinya itu T, 4 sekon, maka kita bisa mencari K-nya dengan menggunakan rumus ini. 4pi kuadrat M per T kuadrat. Kemudian T-nya itu berapa tadi? 4 kan? 4 dikuadratkan jadi 16. Jadi, pi kuadrat M per 4. Kemudian, di sini kita mau mencari X-nya. X-nya itu didapatkan dari rumus ini. Mg sama dengan K dikali X. X-nya dikeruas kirikan menjadi Mg per K. Mg per K-nya ini ya, didapatkan di sini. Sehingga ditulis pi kuadrat M per 4, kemudian di sini 4-nya sudah pindah ke menjadi pembilang. Jadi 4G per pi kuadrat. Kemana M-nya? Karena di pembilang dan penyebut sama-sama ada M ya, jadi di sini tidak usah dituliskan lagi. Kemudian 4 dikali G-nya berapa? G-nya yaitu gravitasi 9,81 per pi kuadrat, kan hasilnya 3,97 meter untuk X-nya, panjang alaminya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu nomor 8 ya. Soalnya posisi partikel diberikan oleh X sama dengan 5 cm cos 4pi T. Nah, itu merupakan persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita sudah mendapatkan sesuatu yang bisa kita gunakan, yaitu seperti ini amplitudonya, kemudian 4pi itu omeganya, gitu ya. Lalu ditanyakannya berapakah frekuensinya, periodenya, amplitudo, lalu kapankah setelah T sama dengan 0, partikel pertama kali berada pada posisi kesetimbangan. Nah, kalau kapan berarti ditanya waktu ya. Lalu ke arah manakah partikel bergerak pada waktu itu? Yang A itu ditanyakan frekuensi. Jadi, kita bisa menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F. Nah, omeganya sudah diketahui di soal, yaitu 4pi. Kemudian, ditulis lagi 2pi dikali F. Nah, F-nya kita pindahkan ke kiri supaya mempermudahkan kita ya. Lalu, 4pi-nya dibagi 2pi, sehingga didapatkan 2 Hz. Next ke yang 8B, yaitu periode. Periode itu rumusnya T sama dengan 1 per F. Nah, frekuensinya itu 2 kan? Jadi 1 per 2 sama dengan 0,5 sekon. Next ke pertanyaan C, amplitudo gerak partikel. Kita bisa lihat di soalnya, di sini ada 5 cm, itu merupakan amplitudonya. Tapi kita konversikan ke meter menjadi 0,05 meter. Pertanyaan D, kapankah setelah T sama dengan 0, partikel pertama kali berada pada posisi kesetimbangannya? Nah, T-nya 0. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini ya. Kemudian T-nya kita ubah menjadi 0. Lalu amplitudonya juga udah ada 0,05. Kemudian kita pindahkan X-nya ke kiri karena yang dicarinya X, begitu. Sehingga didapatkan hasilnya 0,05 cos kali 4pi kali 0. Lalu didapatkan hasilnya X sama dengan 0,05 meter. Nomor 9 ini berhubungan juga dengan soal yang barusan, nomor 8. Oke, berapakah laju maksimum partikel dalam soal nomor 8? Berapakah percepatan maksimumnya? Rumusnya mirip dengan soal-soal sebelumnya. Vmax sama dengan A dikali omega. A itu 0,05, kemudian omeganya 4pi, dikalikan menjadi 0,628 meter per sekon. Nah, untuk yang A max, rumusnya mirip, bedanya hanya di kuadratnya saja. Kita kalikan saja 0,05 dikali 4pi
kuadrat sama dengan 7,89 meter per sekon. Itu aja untuk pembahasan kali ini dari fisika pusing bab osilasi pada buku Tipler. Untuk selanjutnya, silahkan tunggu video-video yang ada di channel kita Fisika Pusing. Dadah!